tertawa riang, wajah berseri. Hidupku telah bebaslah, kasih-Nya Yesus tiada bandingnya. Oleh anugerah ku diselamatkan. Oh Yesus pahlawanku, kini hidupku penuh bahagia. Oleh darah-Nya ku telah ditebus. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini dalam program 10 menit bersama Pendeta Evangelist Manopo, saya akan membawakan renungan dengan judul Berkat Sesuai dengan Imanmu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan umat manusia, kita selalu mengharapkan dan merindukan adanya berkat di dalam kehidupan kita. Apakah itu berkat berupa kekuatan, kesehatan, keuangan, kebahagiaan, dan berbagai macam berkat lainnya. Di dalam Alkitab ada dua contoh yang sangat menonjol untuk kita membicarakan tentang judul ini, yaitu berkat sesuai dengan imanmu. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Yeremia, di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sementara itu, di dalam kitab Matius diceritakan tentang dua orang buta yang datang meminta kesembuhan, meminta berkat kesembuhan dari Tuhan. Dan ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jadilah sesuai dengan imanmu, maka meleklah mata mereka dan mereka dapat melihat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pun juga membutuhkan berkat. Kita mengharapkan adanya berkat. Dan semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Saya mempunyai satu pengalaman, satu kesaksian yang sangat indah. Ketika tahun 88-an, saya waktu itu sempat mengalami insomnia yang cukup lama. Dan ketika malam hari tiba, di sekitar jam 10 sampai dengan jam 3 pagi, saya tidak bisa tidur dan akhirnya saya memikirkan apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya mengambil keputusan, dan keputusan ini berdasarkan pengalaman saya suatu ketika saya mengendarai sepeda motor di malam hari dan mogok di Tanjung Priuk. Padahal rumah saya ada di Berlan, di Jalan Matraman. Dan ketika itu masih ada becak, dan akhirnya saya menyewa tukang beca untuk menarik motor saya sampai di rumah. Dari pengalaman itu saya berpikir bahwa di Jakarta ini di malam hari banyak orang yang mengalami pengalaman seperti saya. Kemudian saya keluar dari rumah dan saya berjalan mengitari kota Jakarta Pusat. Ketika saya berada di jalan bypass di depan Rawasari, saya melihat ada seseorang mendorong motornya atau Vespa. Ketika saya mendekati, saya menawarkan jasa saya untuk menarik motornya, tapi dia menolak. Saya katakan, Pak, saya menolong Bapak tidak meminta imbalan. Saya akan menarik motor Bapak secara gratis. Tetapi dia tetap menolak. Mungkin dia berpikir saya adalah orang yang tidak baik. Akhirnya saya meninggalkan orang itu dan saya berputar lagi. Saya menuju ke arah Rawamangun, kemudian saya berputar lagi ke arah Arion. Kembali saya menuju ke Jalan Pramuka, ternyata Bapak itu sudah di Jalan Pramuka. Akhirnya saya kembali menawarkan, Pak, mari saya antar Bapak. Bapak mau pulang kemana? Akhirnya karena dia sudah kecapean mendorong Vespanya, dia bersedia saya tarik. Lalu saya tanya, Bapak tinggal di mana? Dan dia katakan tinggal di jalan di daerah
Manggarai. Akhirnya saya mengambil tali dari motor saya dan saya menarik Vespanya. Setibanya di sana, bapak itu berterima kasih sambil merogoh kantongnya dan dia memberikan sejumlah uang, dan saya menolak. Saya katakan, "Pak, saya sungguh-sungguh mengantar bapak secara gratis, saya tidak minta imbalan." Tapi bapak itu kemudian mendesak dan memaksa saya, dan dia katakan, "Nggak apa-apa, biarlah ini untuk uang bensin." Oleh karena bapak itu mendesak saya terus, saya kemudian menerimanya, dan dia memberikan uang kepada saya waktu itu 10.000. Waktu itu bensin masih harganya sekitar 3.000. Pengalaman kedua, di malam yang lain saya sedang berjalan di Matraman, dan saya juga menemukan ada orang yang mengendarai motor yang mogok di sekitar jam 1 pagi. Lalu saya menawarkan dia untuk mengantarkannya dia pulang. Tapi sama, orang itu tetap menolak. Dia pikir karena malam hari mungkin orang ini atau saya ini orang yang jahat. Tapi kemudian saya mendesak dia dan mengatakan, "Pak, saya menolong Bapak dengan ikhlas dan saya siap mengantar Bapak kemanapun Bapak mau pulang." Akhirnya dia tidak begitu lama menolak, lalu dia menerima dan saya mengantarkan pulang. Ternyata rumahnya di Kelapa Gading. Setibanya di Kelapa Gading, ketika saya pamit, dia menahan saya dan dia katakan, "Pak, saya sangat berterima kasih Bapak sudah menolong saya. Untuk itu saya akan memberikan uang bensin untuk Bapak." Dan saya nggak mau, saya nggak usah, karena saya ikhlas. Tapi dia mendesak dan akhirnya saya juga menerima. Dia memberikan uang 25.000 waktu itu. Waduh, luar biasa, besar juga jumlahnya. Yang kekasih dalam Tuhan, itulah pengalaman yang saya alami, dan sungguh-sungguh berkat Tuhan sesuai jadi dengan iman kita. Sebagaimana di dalam kitab Yeremia dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan." Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang meramatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan di dalam Matius, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta itu sesuai dengan imannya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Sehingga bagi kita semua menjalani kehidupan ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu resah, tidak perlu gelisah. Karena Alkitab juga mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan." Dan melalui renungan ini, saya mengharapkan dan merindukan kita semua menjadi orang-orang yang pemenang, orang-orang yang menang di dalam Kristus, karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, hari Jumat 10 Desember 2021, saya akan berdoa, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua orang yang sudah menonton YouTube ini. Mereka kiranya diberkati oleh Tuhan sesuai dengan iman mereka, apapun yang mereka alami, dan semua kebutuhan mereka, baik kebutuhan keuangan, kesehatan, pengetahuan, kebahagiaan, kedamaian, sukacita, kiranya menjadi berkat bagi mereka sesuai dengan iman mereka kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
wajahku tertawa riang, wajah berseri, hidupku